Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Imamat 1 ayat 3-4 berkata, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menerima binatang untuk menggantikan tempat daripada orang yang mempersembahkan korban itu. Jadi, pada waktu kita melihat prinsip di dalam Imamat 1 ayat 3-4 ini, ada prinsip korban pengganti. Korban pengganti ini dilakukan dengan sebuah hasil bahwa orang yang mempersembahkan korban tersebut tetap hidup, sementara binatang tersebut mewakili dirinya diberikan sebagai pemberian atau diberikan sebagai sacrifice atau korban pengganti bagi orang tersebut. Jadi ibadah yang pertama kali atau di dalam perjanjian lama, ibadah yang tertinggi adalah mempersembahkan korban. Dan mempersembahkan korban itu dilakukan dengan cara mempersembahkan korban binatang. Mengapa binatang yang dipakai, saudara? Setiap orang bisa diterima di hadapan Allah karena Allah menghitung kebenaran orang tersebut. Jadi binatang dipakai sebab binatang tidak bisa berdosa. Nah, ini adalah sebuah simbol. Simbol tentang ketidakberdosaan. Jadi mengerti sekarang ya, mengapa korban binatang itu dipakai sebagai korban pengganti pada awalnya. Karena binatang tidak bisa berdosa dan tidak bisa berbuat dosa. Begitu. Artinya simbol ketidakberdosaan itu hadir di sini. Sinlessness. Jadi saudara, apabila orang datang di hadapan Allah, maka Allah menuntut daripadanya ketidakberdosaan itu. Atau Allah menerima seseorang berdasarkan kebenaran yang sempurna. Jadi hanya orang benar yang bisa datang kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan oleh Paulus, tidak ada seorang pun benar di hadapan Allah. Tidak seorang pun. There is none righteous. No, not one. Jadi tidak ada satupun yang punya kebenaran itu. Kita semua telah berdosa, Roma 3 ayat 23. Dan kurang daripada kemuliaan Allah. Karena itu saudara, konsep ini bisa kita mengerti ketika Yesus dilahirkan dari seorang wanita, mengambil bentuk tubuh manusia dan darah sebagai keturunan Abraham, dan menghidupi kehidupan yang sempurna. Sehingga apa? Ketidakberdosaan Yesus adalah sebuah prasyarat untuk diterima di hadapan Allah, dan melalui anugerah Allah kita diterima oleh karena
Kristus. Itu sebabnya ketika korban binatang dilakukan orang di Perjanjian Lama, korban binatang itu menunjuk kepada type, ya, yaitu simbol. Nah, di dalam Perjanjian Baru, anti-type-nya itu menunjuk kepada Yesus. Sejak Allah mengambil rupa, mengambil bentuk sebagai manusia, yaitu inkarnasi. Sekali lagi saya bilang, inkarnasi adalah Allah mengambil rupa manusia. Maka semua korban binatang yang dipersembahkan oleh manusia sebagai korban pengganti tidak mempunyai kekuatan lagi di hadapan Allah. Karena korban yang sesungguhnya sudah disempurnakan melalui Yesus Kristus. Tadi saya katakan, korban binatang pertama-tama dipakai karena binatang tidak dapat berdosa, tidak bisa berbuat dosa, dianggap sebagai representasi ketidakberdosaan, dianggap sebagai representasi kekudusan. Jadi binatang itu tidak mempunyai dosa, makanya dosa manusia ditimpakan kepada binatang, dan awalnya korban binatang diterima oleh Allah sebagai korban yang tertinggi. Dan ini sebenarnya arti ibadah. Seseorang yang beribadah kepada Allah, ibadahnya itu bukanlah dilakukan dengan cara yang lain, tapi harus dilakukan dengan satu-satunya cara atau cara Allah sendiri. Apabila kamu mau beribadah kepada Allah, maka kamu harus mempersembahkan korban yang paling tinggi. Dan persembahan korban itu bukan korban apa-apa, tapi persembahan korban itu adalah korban dirimu sendiri. Jadi persembahan binatang itu adalah sebuah simbol ketika orang memberikan persembahan kepada Allah sebagai ibadah tertinggi, maka binatang itu dianggap sebagai orang yang mempersembahkan korban itu di hadapan Allah. Sampai sini jelas ya saudara ya. Artinya bahwa ibadah yang sesungguhnya itu adalah ibadah mempersembahkan dirimu sesungguhnya kepada Allah. Nah, bagaimana orang bisa beribadah kepada Allah apabila dia masih berdosa? Apabila seorang beribadah kepada Allah tapi orang tersebut tidak pernah mempunyai kebenaran, maka ibadah apapun yang engkau lakukan tidak pernah dihitung Allah sebagai ibadah. Karena ibadah itu adalah mempersembahkan totalitas hidup kepada Allah. Totalitas hidup yang dipersembahkan, korban yang dipersembahkan must be without blemish. Tidak bercacat celah. Without any stains. Tidak ada noda di sana. Dan ini harus terjadi melalui jalan satu-satunya, yaitu ibadah yang sejati adalah di dalam korban pengganti. Kalau Perjanjian Lama kita mengenal korban pengganti melalui binatang, maka di Perjanjian Baru kita mengenal korban pengganti di dalam Yesus Kristus. Karena kita tidak layak. Alkitab katakan bahwa Allah sendiri datang ke dunia ini mengambil bentuk manusia, yaitu inkarnasi. Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima di hadapan Allah. Sejak kematian Yesus di kayu salib, maka itulah persembahan yang tertinggi, yang menjadi korban satu-satunya, mengganti semua korban binatang. Sejak Yesus datang dan memberikan hidupnya sebagai korban yang sempurna, maka korban apapun tidak lagi menjadi valid. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan satu-satunya memang hanya melalui Yesus.
Mengapa saudara? Jadi di dalam Imamat 1 ayat 4 menjelaskan tentang atonement, pendamaian. Orang yang ingin datang kepada Allah pertama-tama dia harus didamaikan. Untuk didamaikan maka harus ada covering for sin. Dosa itu harus ditutupi, saudara. Dosa itu harus dibayar dulu. Dosa itu harus diselesaikan dulu. Jadi atonement itu, pendamaian itu artinya membuat atau menjadikan atau making satisfaction, memuaskan Allah. Jadi kita tidak bisa sembarangan datang kepada Allah tanpa kita memuaskan dari sisi keinginan Allah. Mengapa dikatakan kita harus memuaskan Allah? Pendamaian itu artinya memuaskan murka Allah. Persyaratan-persyaratan ibadah itu harus memenuhi persyaratan Allah. Kalau tidak, maka keadilan Allah itu tidak bisa dipenuhi. Apa saudara yang bisa kita lihat? Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan ketika sebelum jatuh di dalam dosa, Allah sudah memberikan firman-Nya, ketetapannya kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Kamu tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bila kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada hari itu kamu memakannya, maka kamu akan mati. Nah, saudara, ketika Adam melanggar perintah Allah, mematahkan hukum-hukum Allah, Adam melanggar prinsip-prinsip hukum yang Allah sudah berikan, maka ketetapan Allah itu berlaku sampai selama-lamanya. Ketetapan Allah itu tidak bisa dibatalkan karena ketetapan itu adalah dekret dari Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi, pencipta alam semesta, Allah yang luar biasa. Siapa yang bisa membatalkan itu? Ketika dekret itu keluar, dekret itu tidak bisa dibatalkan. Hukum itu tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara untuk membatalkan dekret itu, bukan dibatalkan sebenarnya. Saya mau katakan bagaimana menyelesaikan dekret itu. Hukum itu harus ditegakkan. Artinya manusia berdosa, maka manusia harus mati. Nah, bagaimana manusia bisa mati? Kalau manusia tersebut adalah manusia yang berdosa, dia tidak bisa memuaskan murka Allah supaya manusia terhitung kembali menjadi benar di hadapan Allah. Jadi keadilan Allah harus dipuaskan. Untuk membatalkan hukuman Allah itu, maka manusia harus menanggung hukuman mati. Nah, saudara, siapa yang layak menanggung hukuman mati? Dulu tidak ada yang layak, makanya dipakai korban hewan. Korban binatang itu sebagai satu cara supaya manusia bisa diterima di hadapan Allah. Tetapi Allah memberikan korban yang lebih baik, yaitu di dalam Yesus Kristus. Allah sendiri menjadi manusia, mengambil rupa manusia, mengambil darah dan daging yang lahir dari keturunan Abraham dan menghidupi hidup yang sempurna tanpa dosa. Maka dia memberikan hidupnya sebagai hidup yang berkenan dan kudus, yang tidak bercacat celah, menjadi korban pengganti untuk manusia, untuk menutupi semua dosa manusia, untuk menjadikan pendamaian atas dosa manusia, untuk memuaskan murka Allah. Jadi sejak kematian Yesus di kayu salib, murka Allah, keadilan Allah dipuaskan di dalam Yesus. Requirement-nya itu is met. Sudah semua persyaratan dipenuhi oleh Yesus. Maka orang yang menerima korban Yesus, kepada mereka dihitung kebenaran Allah. Amin, saudara. Yesus tidak mati untuk seluruh dunia ini. Tidak, saudara. Hanya orang-orang yang menerima pengorbanan Yesus. Saya sudah katakan, saudara, bahwa Allah menawarkan pendamaian kepada semua orang, tapi hanya orang-orang
yang menerima kasih karunia-Nya itulah yang mengalami manfaat atau benefit dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Apakah itu orangnya? Apakah itu Anda orangnya? Sekali lagi saya ulangi. Apakah Anda telah mengalami kasih karunia daripada Yesus? Saudara, merayakan kematian, kebangkitan Yesus tidak cukup dengan sebuah seremoni. Tapi engkau harus mengerti mengapa Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk memuaskan murka Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Kalau kita datang kepada Yesus, menerima korban Yesus, maka kepada kita diberikan kebenaran Yesus itu sendiri. Diamputasikan kebenaran Yesus sendiri. Allah melihat Yesus, bukan melihat diri kita. Sejak kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi manusia rohani. Orang yang dibangkitkan oleh Allah, dijadikan manusia baru, dan diimputasikan kebenaran Allah. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.